cities across Indonesia today, the streets are burning with the outrage of millions of people. What started as largely student-driven protests in Jakarta earlier in the week have spread. In Nepal, thousands of Gen Z protesters have taken to the streets demanding change, accountability, and the future they believe in. Yang udah gue jelasin, di tanggal 25 Agustus sampai 7 September, lu bisa lihat sendiri bagaimana rusuh bukan di Indonesia aja, bahkan di Nepal ya. Menurut gue, itu bisa terjadi karena kekecewaan masyarakat itu sendiri. Mereka seolah meluapkan rasa marahnya. Mereka seolah meluapkan rasa kekecewaan yang telah bertumpuk-tumpuk lama selama bertahun-tahun dan diluapkan di tanggal 25 Agustus sampai tanggal 7 September. Kenapa? Karena masyarakat ini menganggap seharusnya pemerintah yang mewakilkan suaranya, khususnya di badan perwakilan sistem perwakilan kita, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat DPR atau MPR, yang harusnya mewakilkan suara kita, tapi mereka malah mewakilkan kepentingan dirinya sendiri, mewakilkan suara perutnya sendiri, mewakilkan para kepentingan elit. Dari kejadian ini kita bisa lihat bagaimana pemerintahan kita itu sangat tidak peka. Seolah-olah ada jarak yang sangat jauh antara pemerintah dengan masyarakat. Mungkin apabila kita lihat dari segi pendekatan behavioral, mengapa mereka bisa merasa ada jarak? Mungkin ini selaras dengan teori konfirmasi bias. Mereka hanya melihat bagaimana data-data, bagaimana fakta-fakta yang mendukung kepada keputusannya, yang mendukung kepada hawa nafsunya. Padahal di lapangan sangatlah jauh dengan kinerjanya. Data dan kinerjanya sangatlah jauh dengan realita di lapangan. Menjadi permasalahan, DPR dinilai tidak peka dalam keadaan kondisi situasi sekarang, di mana Indonesia sangat sulit ekonomi. Kita bisa tahu kan bagaimana melonjaknya pengangguran di mana-mana di Indonesia, pemecatan, PHK, dan kemudian yang menjadi masalah, respon dari kritik masyarakat ditanggapi oleh DPR tidak baik. Seperti salah satu wakil komisi 3 ya, Dr. Masori, dia menanggapi ketika itu, intinya dia menganggapi bahwasannya itu hanya ada orang yang iri mendapatkan tunjangan 50 juta, jangan lihat dari nilainya, kata dia. Itu kan seperti tidak peka di negara ini, negara Indonesia, dengan posisi pengangguran terbanyak. Kemudian juga bayangkan dari beberapa keluarga yang kelaparan. Sekarang ada satu lembaga pemerintah yang dia mendapatkan tunjangan 50 juta per bulan dalam setahun. Sedangkan masyarakat dan rakyat itu kelaparan, tidak peka dalam keadaan ini. Demonstran besar itu juga di Nepal. Demo ini dipicu awalnya karena masyarakat sudah capek melihat bagaimana dan keadaan masyarakat yang kelaparan, hidup di tempat kumuh, sedangkan pejabatnya mereka sangat hidup enak dengan mobil mewah, dengan rumah yang besar, dan anak-anaknya yang jalan-jalan ke Eropa, sedangkan masyarakat susah. Mereka menganggap membayar pajak tapi tidak merasakan manfaatnya. Mereka sangat kecewa kepada kinerja Perdana Menteri Sharma Oli. Kemudian dipicu oleh kejadian tahun 2017 yang dianggap bahwasannya pemerintah Nepal di situ mengkorupsi dana 147 miliar yang merugikan kepada keuangan negara Nepal. Karena waktu itu Nepal membeli pesawat Airbus A330 yang dianggap ada korupsi di sana yang terjadi kepada negara Nepal. Protes ini disebar oleh para pemuda di media sosial, di laman media sosial mereka masing-masing. Namun, yang menjadi masalah bukan menjadi respon yang baik, bukan menanggapi yang baik pemerintah Nepal. Tanggal 4 September, dia ada tujuan ingin menutup media sosial di Nepal. Disitulah Nepal semakin besar karena respon yang ditanggapi oleh pemerintah Nepal seolah-olah seperti negara yang otoriter. Demo yang berskala besar tanggal 25 Agustus di
Indonesia dan juga berlanjutan di Nepal, semuanya ada kasus yang sama di Indonesia maupun di Nepal, yaitu di mana masyarakat berkritik kepada pemerintah dan pemerintah tidak menyebutnya dengan baik. Pemerintah tidak meresponnya dengan baik. Hal ini yang membuat kemarahan publik, khususnya di Indonesia dan juga di Nepal. Kunci komunikasi itu adalah penting bagi gua sendiri. Komunikasi adalah fondasi peradaban sekarang. Kenapa? Karena komunikasi itu yang menciptakan realitas. Bisa gue jelasin contohnya. Kita tahu uang itu hanya kertas. Uang itu hanya menilaikan kertas. Kita bisa menganggap uang itu bervalue, uang itu bernilai dengan kesepakatan yang dilalui melalui komunikasi. Sama juga halnya negara. Negara itu adalah yang menjadi kolektivitas, imajiner kolektivitas yang dihasilkan dari komunikasi, kesepakatan bahwasannya negara ini kita lahir dari histori yang sama, dari budaya yang sama. Maka dari itu komunikasi itu sangat penting, karena tanpa komunikasi uang tidak menilai, tanpa komunikasi negara tidak akan ada legitimasi. Pendapat ini diperkuat oleh teori Jurgen Habermas. Dia mengatakan legitimasi kekuasaan negara itu bukan hanya dihasilkan dari pemilu, siapa yang menang, survei siapa yang paling besar dari pasangan paslon, bukan. Tapi legitimasi kekuasaan itu bisa dilegitimasi oleh masyarakat ketika ruang publik, khususnya media sosial, itu tidak terkontaminasi, tidak terdistorsi oleh kepentingan politik. Habermas itu menekankan bahwasannya komunikasi itu harus deliberatif, terbuka, rasional. Karena kalau misalnya di ruang publik komunikasi tidak rasional, dia seolah-olah terintervensi oleh kepentingan lainnya, maka masyarakat merasa ini bukan lahir dari aspirasi masyarakat itu sendiri, ini lahir dari kepentingan oligarki, ini lahir dari kepentingan politik. Maka apabila respon kritik masyarakat terhadap pemerintah terus-terusan seperti ini, Habermas mengatakan dalam teorinya ini akan terjadi yang namanya delegitimasi kekuasaan dalam pemerintah tersebut. Bahkan Nepal sudah terjadi, dan apakah Indonesia akan terjadi?